mempersembahkan serial drama radio Dewi Anggraini, Dewi Sekartaji. Romo Prabu, tidak ada wanita yang akan kucintai dan kunikahi selain Dewi Anggraini. Dia menolak putriku Dewi Sekartaji. Tahukah kalian apa hukuman bagi orang yang telah mengingkari janjinya? Siapkan prajurit, kerahkan pasukan, serbu Jenggala, luluh lantakan kerajaan Jenggala. Dewi Anggraini, Dewi Sekartaji. Naskah diolah dan ditulis oleh C. Isprionoka. Teknik dan montase Edwin Sutandi. Hiasan musik dan sutradara C. Isprionoka. Pada seri yang ke-103 ini didukung oleh para pelaku Ismedio sebagai Senopati Pragolo, Wahyu Chandra sebagai Mahamentri Surengpati, Suprayogi sebagai Sri Baginda Raja Sewaka, Jumali Jindra sebagai Kelana Jayensari, Koni sebagai Meme, Aris Sudiro sebagai Kebo Pandogo, Irma Ispriono sebagai Ragil Kuning, Wati sebagai Danar, dan Nusri Nurdin pengantar cerita. Selamat menikmati. Kau telah membuat malu, Tudung. Kau telah membuat kami semua kecewa. Ampunkan hamba, Sri Baginda, Yang Mulia Senopati dan Mahamentri. Kami semula telah berusaha, namun Kelana Jayengsari ternyata sulit ditaklukkan. Kerja macam apa itu? Kalah dan menyerah adalah pantangan bagi Mantaung. Tudung, kiranya tak ada lagi yang pantas kau terima selain mati di ujung pedangku. Tunggu. Tahan. Jangan ikut campur, Yang Mulia Mahamentri. Tudung adalah bawahan saya, tanggung jawab saya. Yang Mulia Senopati Pragolo lupa bahwa yang berwenang di atas kita semua ialah Sri Baginda Raja Sewaka. Kita hanyalah abdi. Begitu juga Tudung. Tetapi dia telah gagal mengemban tugasnya. Dan itu sangat memalukan. Kita semua pernah gagal. Kita semua pernah membuat kecewa. Dan biarkan Tudung belajar dari kegagalannya. Terima kasih Yang Mulia Gusti Mahamentri. Matur nuwun. Diam kamu. Kiranya tidaklah santun jika Yang Mulia Senopati menjatuhkan hukuman di hadapan Sri Baginda tanpa terlebih dahulu meminta pertimbangan Sri Baginda. Senopati Pragolo, sarungkan kembali pedangmu. Senopati Pragolo geram, kesal, wajahnya memerah. Untuk kesekian kalinya ia dipermalukan di hadapan Sri Baginda Raja Sewaka, raja tempatnya ia mengabdi, raja junjungannya. Pragolo diam seribu bahasa dengan wajah tertunduk. Surengpati menyeringai, dan Raja Sewaka pun membubarkan pertemuan. Sementara itu di atas Sungai Brantas, pertempuran telah berhenti sedari tadi. Kelana Jayengsari dan kelompoknya tengah sibuk membersihkan kapal dari tumpukan mayat.
pedang dan tombak yang berserakan memadamkan api-api kecil yang masih tampak membakar dan membersihkan ceceran darah yang semburat hampir di setiap sudut kapal. Mayat-mayat yang mengambang terbawa arus sungai pun tidaklah sedikit. Sungai berantas memerah warna darah. Oh, korban terlalu banyak berjatuhan. Iya, Kakang. Kita terlalu lama membiarkan mereka bertarung melawan kita. Seharusnya kita hentikan sebelum banyak korban berjatuhan. Iya, kau benar, adik Meme. Seharusnya sedari awal kita tantang pimpinannya. Karena para anak buahnya hanya ikut-ikutan. Tapi merekalah yang jadi korban. Tengoklah di bawah layar utama itu. Mereka pasrah terhadap nasib. Duduk jongkok tidak berdaya. Entahlah, kalau lawan mereka bukan kita, tentu sudah habis dibantai semuanya. Apakah di antara mereka tidak terdapat para pimpinannya, Kakang? Bukankah mereka terdiri dari pasukan penyelam, pasukan pemanah api, dan pasukan pedang serta pasukan cadangan? Para pimpinan mereka ternyata pengecut semua. Mereka tinggalkan anak buahnya meringkuk untuk kita tawan. Di mana tanggung jawab? Seharusnya mereka berani demi mempertahankan anak buahnya. Gusti Jayeng Sari. Ada apa, Kebo Pandoko? Mereka yang kita tawan telah dilepaskan tali pengikatnya. Bahkan ada di antaranya membantu membersihkan kapal ini. Itu bagus, bagus sekali. Beri mereka kepercayaan dan kebebasan. Tapi bila ada yang masih membandel dan mencurigakan, habisi saja. Hamba Gusti. Berapa jumlah mereka yang tertawan? Banyak Gusti. Puluhan orang jumlahnya. Kapal ini tidak menampung. Harus ada yang dibebaskan dari atas kapal ini. Tetapi mereka semua ingin mengikuti kita. Mereka memilih bergabung bersama kita daripada harus kembali ke Mentaun untuk digorok lehernya. Rupanya Mentaun membunuh mati siapa saja laskarnya yang gagal menunaikan tugas. Terlalu kejam sebenarnya. Lalu bagaimana Gusti? Apakah kita mesti menolak keinginan mereka bergabung bersama kita? Jika kita membuka kesempatan bergabung, sementara di kapal ini tidak menampung, apa boleh buat? Pasukan terpaksa dibagi. Dibagi? Maksud Gusti Jayeng Sari? Ya, dibagi dua menjadi pasukan darat dan air. Pasukan darat di bawah pimpinanku, dan pasukan air di bawah pimpinan Mei-Mei. Maksud Gusti, pasukan air adalah para laskar wanita, dan pasukan darat adalah laskar pria? Ya, laskar pria ada bersamaku, dan kau wakilnya. Laskar wanita bersama Mei-Mei, dan Dimas Ragil Kuning wakilnya. Pembagian tugas yang apik dan rapi, Gusti. Hamba setuju dan mendukung. Bagaimana caranya, Kakang? Yang satu di kapal, sedang yang lainnya di darat. Aku dan Kebo Pandogo berkuda beriringan dengan kapalmu, adik Mei-Mei. Menyusuri sepanjang lembah tepian sungai Berantas. Tanpa kita sadari, kita menjadi kelompok yang cukup kuat, Gusti. Karena kita terdiri dari pasukan air dan pasukan darat. Iya, kita bisa saling mengawasi satu sama lain. Masing-masing menjadi pasukan pengintai. Yang di darat untuk yang di air, dan yang di air untuk yang di darat. Bukankah medan di sini cukup lebat dan penuh dengan tanjakan dan gundukan tanah membukit? Sungai pun berbelok berliku. Ya, hamba mengerti maksud Gusti. Pasukan kita bisa mengawasi keadaan sekeliling dari arah puncak bukit atau gundukan tanah tinggi untuk memberi peringatan kepada pasukan air. Dan pasukan air dapat memberi tanda apabila di depan kita menjulang bukit atau tebing tinggi di mana musuh tidak mungkin kita lihat. Sementara dari arah sungai, pemandangan dapat bebas terlihat. Iya, begitulah maksudku, Kebo Pandoko. Nah, bagaimana adik Mei-Mei? Saya mengerti, Kakang. Sungai berkelok hanya bebas dilihat dari atas perbukitan. Dan jalan darat yang tertutup tebing tinggi hanya dapat dilihat bebas dari sungai. Mulai besok, kita sudah mulai dengan rencana ini. Hamba Gusti. Siap, Kakang. Keesokan harinya di kerajaan Mentaun, terjadi pula kesibukan. Pasukan terakhir siap diberangkatkan bersama-sama dengan rajanya. Keberangkatan pasukan ini di bawah pimpinan Maha Menteri Surengpati. Sementara Senopati Pragolo hanya menjabat sebagai wakilnya. Untuk menjaga keselamatan sang raja, maka di sekeliling Raja Sewaka ditempatkan laskar khusus yang diambil dari para pendekar daerah. Sri Baginda, pasukan siap diberangkatkan. Iya, laksanakan. Siap laksanakan, Sri Baginda. Pasukan, kita berangkat. Mulai! Awas kau nanti. Bila kita bertemu di ajang peperangan,
Bukan saja musuh yang akan kulibas habis, tetapi juga kau. Kita buktikan siapa yang perwira di antara kita berdua. Pasukan! Kita berangkat! Surengpati, apakah kau memperhatikan tingkah pola Pragolo? Hamba Sri Baginda. Tetapi biar sajalah. Hamba hanya memperhatikan bahwa pasukan harus tiba dengan cepat dan selamat di tlatah Kediri. Apakah kau tidak curiga kalau dia bisa berpihak pada kerajaan Kediri? Semoga tidak, Sri Baginda. Pragolo boleh benci pada hamba, kesal dan marah. Tetapi di dalam tugas, hendaknya persoalan pribadi bisa dikesampingkan. Sebaiknya awasilah dia. Seseorang bisa saja berpindah pihak bila hatinya disakiti dan menjadi kacau. Hamba siap menghadapi segalanya, Sri Baginda. Hati-hatilah, Surengpati. Hamba Sri Baginda. Terima kasih. Kakak Meme, udara begini cerah, cuaca terang, dan langit bersih biru. Aku sepertinya tidak merasakan bahwa hari kemarin kita baru saja menghadapi pertempuran sengit. Iya, benar adik ragil kuning. Aku pun merasakan damainya udara pagi ini. Dan akan lebih indah lagi cuaca pagi ini bila peperangan memang tidak ada lagi. Peperangan akan selalu ada selama manusia masih saling mementingkan diri sendiri dan tidak peduli pada kepentingan orang lain. Selama manusia masih saling tuding dan saling menyalahkan tanpa mau melihat diri sendiri. Aku heran, mengapa manusia selalu senang sembunyi di balik kepongahannya, kesombongannya. Kesombongan adalah awal keruntuhan. Ya, kau benar. Aku setuju pendapatmu, adik ragil kuning. Dana? Hamba dan Ayu. Ada apa, Dan Ayu? Ada apa? Bersiaplah menghadapi perang. Hah? Perang lagi, Dan Ayu? Ya, perang melawan diri sendiri. Cuaca hari itu cerah memang. Udara segar, langit biru bersih, matahari bersinar cerah. Burung-burung di udara terbang melayang bebas. Camar sesekali menyambar permukaan air untuk menangkap ikan sarapan paginya. Kita sudah sampai di mana, Kebo Pandoko? Tampaknya tidak jauh lagi kita akan memasuki daerah Candi Lawang Wentar. Candi Lawang Wentar. Benar, Gusti. Ada apa, Gusti? Aku merasa kaki tangan kerajaan Mentaun sudah sampai di sini. Mereka berkeliaran di seputar telatah ini. Bukankah mereka hanya ditugasi mengacaukan penobatan raja di Jenggala? Benar.
Tapi tidak tertutup kemungkinan mereka hendak mengacaukan juga daerah yang termasuk wilayah Kediri. Ampun, Gusti. Dari mana pendapat tersebut dapat Gusti simpulkan? Para laskar tak bernama yang bergabung bersama kita secara tersirat menyatakan bahwa Raja Sewaka dari Mentaun mempunyai hasrat menyerbu Kediri dan menguasainya. Kurang ajar benar Raja Sewaka itu. Mulai saat ini, siapapun yang bertemu kita, kalau itu adalah benggolan Mentaun, sudah waktunya kita musnahkan. Hamba Gusti. Baiklah, perintahkan semuanya untuk meneruskan perjalanan. Hamba Gusti. Teman-teman, kita lanjutkan perjalanan. Yuk. Kelompok Kelana Jayeng Sari kini membagi dua. Laskar wanita sebagai pasukan air berada di kapal dan berjalan melaju menyusuri Sungai Berantas. Sementara laskar pria sebagai pasukan darat berjalan berkuda melalui hutan lembah dan rawa di sepanjang tepian sungai. Keduanya berjalan seiring dan searah. Kakak Meme, kita akan menuju kemana dan sampai di mana? Rasanya aku pernah melewati daerah ini, Adik Ragil Kuning. Kalau tidak salah, kita menuju ke Balitar. Kota dermaganya bernama Lodaya. Apakah Balitar merupakan kerajaan bawahan? Kerajaan kecil yang diperintah oleh seorang adipati. Jelasnya, sebuah kadipaten. Mereka juga memiliki prajurit. Berarti kita harus bersiap-siap pula sesampainya di sana. Ya, tinggal menunggu perintah dari Kakang Jayeng Sari untuk bertindak. Jika kita diserang lebih dulu tanpa tahu sebab musababnya, kewajiban kita untuk membela diri dan mempertahankan kapal ini dari gempuran. Kita toh tidak bisa tinggal diam. Den Ayu, Tuan Putri, silakan dahar. Sudah disediakan sarapan paginya. Nanti dulu, Mbak Emban. Kami sedang membicarakan arah perjalanan selanjutnya. Nanti masuk angin loh, Den Ayu. Monggo Tuan Putri Meme, silakan. Terima kasih, Mbak Emban. Kami sedang memperhatikan Kakang Kelana Jayeng Sari yang timbul tenggelam di pepohonan tepian sungai itu. Aduh, Gusti Kelana Jayeng Sari kok berkuda timbul tenggelam begitu, Tuan Putri? Ya iya, Mbak. Di darat kan lain dengan di sungai. Kakang Jayeng Sari kadang harus melewati gundukan tanah tinggi, berkelok, menuruni lembah, dan mendaki bukit. Kalau begitu, lebih enak lewat sungai ya. Mendatar terus, mengikuti aliran sungai yang berliku-liku. Tapi kalau datang badai? Waduh, ya jangan toh Den Ayu. Kapal kita bisa oleng. Turun naik dimainkan gelombang besar. Jangan-jangan malah tenggelam. Aduh, jangan. Hamba tidak bisa berenang, Den Ayu. Wah, Den Ayu ini orang ketakutan kok malah tertawai. Ya, sudahlah, Mbok. Sarapan dulu dengan Danar dan yang lainnya ya. Aku nanti menyusul bersama Kakak Meme. Baik, Den Ayu. Sungai Berantas yang besar dan lebar itu bersuasana tenang dan damai. Airnya mengalir tenang menuju pantai utara. Dari atas kapal, tampak pasukan berkuda Kelana Jayeng Sari. Kadang tampak, kadang pula tertutup pepohonan lebat di hutan tepian sungai. Kapal terus melaju. Layar pun terkembang ditiup angin. Di depan kita inilah Candi Lawang Wentar, Gusti. Iya, baiklah. Perintahkan semua kawan-kawan untuk turun dari kuda. Kita bermalam di sini. Sebentar lagi malam akan datang. Hamba Gusti. Kawan-kawan, yuk, turunlah dari kuda kalian. Kita istirahat dan bermalam di halaman candi ini. Turunkan semua perbekalan dan buka tenda-tenda di pelataran candi ini. Ayo, turun, ayo. Kita buka tenda. Nah, Pandoko, kumpulkan daun-daun kering dan bakarlah. Kita harus memberikan tanda isyarat kepada Meme dan laskar wanitanya. Hamba Gusti, siap laksanakan. Kakak Meme, lihat tanda asap di sana itu tuh. Oh iya, kita diperintahkan untuk berhenti, beristirahat di tempat. Mungkin besok pagi perjalanan dilanjutkan. Kawan-kawan, lemparkan saul ke sungai. Gulung layar. Kita istirahat di sini. Cepat. Ya, ayo. Mereka istirahat di halaman sekitar Candi Lawang Wentar. Daerah apa ini namanya, Kak? Ini termasuk wilayah kekuasaan Balitar. Apakah ada kemungkinan prajurit Balitar datang mengepung mereka dan bersampan mendekati kapal kita? Rasanya tidak mungkin, Adik Ragil Kuning. Mereka tahu bahwa sekarang ini suasananya sedang hangat
prajurit-prajurit Balitar sangat takut pada prajurit-prajurit kerajaan Mentaun. Aku jadi ingin tahu, seperti apa kekuatan prajurit kerajaan Mentaun itu? Ya, seperti yang kita hadapi kemarin-kemarin itu. Wah, tidak seberapa, tapi sombongnya sudah setinggi langit. Padahal di atas langit masih ada langit. Jangan sombong, adik ragil kuning. Aku bukan sombong, tapi aku kesal dan gemas pada kerajaan Mentaun. Bahkan kalau mungkin, biarlah aku yang menghadapi Raja Sewaka dari Mentaun itu, Kak. Ya, sudahlah. Waktunya istirahat. Tetapi penjagaan di atas kapal harus diperketat. Digilir dan diperketat. Baiklah, Kakak None. Setan alas. Mau apa dan bagaimana kita sekarang ini? Jangan mengumpat terus, Kucupak. Apakah dengan mengumpat nasib kita akan tertolong? Tidak. Tapi kita jadi serba salah. Kalau pulang ke Mentaun, pasti leher kita jadi taruhannya. Mau tetap terus di tepi sungai berantas ini, kita bisa kelaparan. Seorang prajurit pantang mengeluh. Terimalah kenyataan ini sebagai tantangan. Tantangan apa? Wong kita sudah jelas kalah dan tidak berdaya. Masih ada harapan. Harapan? Iya. Menunggu pasukan Mentaun lewat sini. Dan kita bergabung. Tetapi kalau tidak salah, pasukan terakhir Mentaun yang akan dikirim ke garis depan bersama-sama dengan Sri Paduka Raja Swaka. Loh, apa salahnya? Mengapa takut? Sama saja ular menghampiri gebuk. Untung kalau diampuni. Kalau dipidana mati? Iya, Kang Palipir. Benar kata Kecupak itu. Sekarang terserah kalian. Mau ikut bersamaku atau menjadi prajurit liar di hutan? Bagaimana, Kecupak? Lebih baik menyerah dan bergabung dengan Kelana Jayeng Sari. 3 pimpinan penyerang dari pasukan Sandi Mentaun yang melarikan diri mulai frustasi. Ingin kembali, khawatir dihukum mati. Bila bergabung dengan pihak Jayeng Sari, apakah akan diterima? Repot juga jadi bawahan. Kalau gagal tidak diberi ampun. Tapi jika berhasil, hanya para pemimpin kita yang dipuji dan dinaikkan pangkatnya. Kau jangan bicara sembarangan, Rupit. Tapi memang begitu kenyataannya, bukan? Kalau aku, lebih baik bergabung pada Laskar Kelana Jayeng Sari. Itu berarti bahwa pada suatu kelak nanti, kita akan saling berhadapan sebagai lawan, bukan lagi sebagai kawan. Apa peduliku? Malam terus bergayut dan kesunyian berayun-ayun menyusup kegelapan. Tiba-tiba, di tengah keheningan malam, mereka seperti mendengar derap pasukan berkuda datang mendekat. Ayo, sembunyi. Cepat sembunyi. Siapa kira-kira mereka? Cepat sembunyi kalau masih ingin hidup. Gusti Senopati, kita sudah sampai di tempat mana dulu Tudung dan pasukan Sandinya mencegat kapal Jayeng Sari. Persetan dengan mereka. Pekerjaannya hanya membuat aku malu. Lalu bagaimana, Gusti Senopati? Apakah kita akan membuka perkemahan di sini? Sebentar lagi tentu rombongan Sri Prabu Sewaka akan tiba di sini. Iya. Bersihkan tempat ini dari semak dan pohon-pohon. Tebang dan ratakan. Lalu dirikan tenda-tenda. Ayo cepat. Hamba Gusti Senopati. Kawan-kawan, bersihkan tempat. Buka tenda dan dirikan. Ayo. Sebentar lagi Sri Baginda Raja Sewaka akan tiba di tempat ini. Ayo. Cilaka. Kita tak mungkin bisa lepas dari sini. Memangnya kau hendak kemana? Aku ingin bergabung dengan Laskar Jayeng Sari. Kukira kesatria Kelana itu lebih bisa dijadikan panutan daripada Senopati Pragolo. Jangan bicara sembarangan, Kucupak. Kalau beliau dengar, bisa celaka kamu. Tapi aku memang ingin membebaskan diri dari mereka. Kau, Rupit, mau ikut aku atau Kucupak? Kakang Palipir hendak kemana? Aku ingin menghadap Gusti Senopati Pragolo. Beliau pasti mau memaklumi kegagalan kita. Dan kita akan diampuni untuk bergabung kembali ke induk pasukan. Aku kurang yakin. Tengoklah wajah beliau di sela-sela sinar nyala obor. Menyeramkan dan angker. Sepertinya beliau sedang susah. Dasar pengecut kau. Sudahlah, kalau tidak mau, biar aku sendiri yang keluar dari persembunyian ini. Kang, jangan. Minggir. Jangan halangi aku. Rupit, biarkan dia keluar dari sini. Hai, siapa kau? Jangan mengendap dan merunduk-runduk. Diam di tempat! Atau kami tembus anak panah dari sini. Aku Palipir.
prajurit Sandi Mentaun. Jangan panah aku. Kau? Benarkah kau Palipir, anak buah Tudung? Jangan mengaku-ngaku. Ini hari gelap. Kami memang tak bisa mengamati wajahmu secara jelas. Benar, aku Palipir. Jangan bunuh aku, jangan. Kang, kita bawa menghadap Gusti Pragulo. Benar, kukira begitu lebih baik. Ayo, kau harus ikut kami menghadap Gusti Senopati Pragulo. Iya, baik. Jika benar kau bukan mata-mata Kadiri, tidak perlu takut menghadap Gusti Senopati. Tidak, aku bukan mata-mata Kadiri. Aku Palipir, prajurit Sandi Mentaun. Mengapa kamu gugup? Setidaknya, kau tidak atau belum menyeberang ke Kadiri? Sungguh, aku tak mau berkhianat. Dan tidak, nantinya aku akan berkhianat. Sudah. Jangan banyak cakap. Ayo, ikut kami menghadap Gusti Senopati. Tapi tak perlu diikat begini. Aku tidak akan lari, percayalah. Ayo, ikut kami. Jangan dorong aku seperti itu. Aku bukan tawanan. Kau adalah tawanan kami selama belum ada vonis yang pasti. Ayo. Aduh, jangan seret aku Ayo. seperti ini. Jangan. Ayo, ikut. Ayo, lepaskan. Ayo. Ada apa, prajurit? Hei, siapa yang kalian seret-seret itu? Ampun Gusti Senopati. Kami terpaksa menangkap orang mencurigakan ini. Membawa ke hadapan Gusti untuk diperiksa. Benar Gusti Senopati. Dia mau mengaku bernama Palipir, pimpinan prajurit Sandi. Begitu. Prajurit, coba berikan obor di tanganmu itu padaku. Hamba Gusti, silakan. Hamba Gusti Palipir. Hamba pimpinan prajurit Sandi. Iya. Palipir. Senopati Pragolo meraih obor di tangan prajuritnya. Ditelitinya wajah pucat pasi di hadapannya. Sinar obor yang temara menerangi wajah itu. Wajah yang diterangi sinar itu berkeringat. Matanya membelalak. Mulutnya terkatup rapat. Menanti apa yang bakal diterimanya. Palipir. Iya. Palipir. Hamba Gusti Senopati. Apa yang telah kau kerjakan selama ini? Hamba Gusti Senopati. Hamba telah gagal menunaikan tugas. Mencegat, menghancurkan kapal kesatria Kelana itu. Ampun Gusti. Ampun Gusti. Tidak ada gunanya lagi manusia macam kau hidup di dunia ini. Ampun Gusti. Ampunilah hamba. Kau tidak jauh berbeda dengan Tudung. Lari meninggalkan pasukan pada saat mereka dikalahkan. Gusti. Pimpinan macam apa kau ini? Jawab. Jangan menangis. Gusti. Ampun Gusti. Sungguh. Sudilah mengampuni hamba dan menerima kembali hamba sebagai prajurit Mentaun. Tanah pun jengah menerima mayatku. Gusti. Apalagi kerajaan Mentaun. Orang macam kau tidak patut hidup di dunia ini. Iya. Tubuh Palipir jatuh ke tanah bersemak. Darah mengucur deras dari lambungnya. Sebuah tikaman pisau belati menghujam tepat di tubuhnya. Senopati Pragolo menyeringai tersenyum puas. Tubuh itu mengejat-ngejat sebentar. Matanya melotot. Mulutnya berbuih pusa. Sejenak kemudian diam, kaku, dan tak bergerak lagi. Buang mayat orang ini. Atau bakar jadikan api unggun. Baik Gusti. Baik Gusti. Waduh, bagaimana Rupin? Kita terpaksa sembunyi terus di semak ini. Iya. Aduh, padahal semut-semut merah di kakiku sudah berpesta pora. Mau bagaimana lagi, Kucupak? Lebih baik digigiti semut rangrang daripada mati di ujung pisau Senopati Pragolo. Kakang Palipir tak kabur. Iya. Sudah ku nasihati bergabung saja dengan pasukan kesatria Kelana. Malah berani-beraninya dia menyerahkan diri pada Pragolo. Sudahlah, kita doakan saja. Semoga arwahnya diterima Sang Hyang Widi. Tapi dia teman seperjuangan kita, Rupit. Kang Palipir, kenapa mengenaskan sekali nasibmu, Kang? Jangan nangis. Prajurit kok nangis? Prajurit kan manusia juga. Punya hati dan perasaan. Sudah. Nanti kalau mereka mendengar,
Bisa-bisa kita menyusul Kang Palipir. Kang Palipir. Lebih baik kita mencari usaha untuk bisa lari dari tempat ini. Ayo, hapus air matamu. Ayo. Pagi pun datang. Sayup-sayup kokok ayam terdengar bersahutan. Embun masih hinggap di atas dedaunan. Kemudian menetes-netes perlahan. Dingin menyelimuti persada. Di atas sungai kabut masih melayang-layang menutupi pandangan. Namun dalam cuaca sedingin itu, tampak ada dua orang berenang-renang mendekati kapal. Kakak Meme, lihatlah di sana itu. Sepertinya ada dua orang berusaha berenang mendekati kapal kita. Ya. Kau benar, adik ragil kuning. Dua lelaki mendekati kapal kita. Apakah mereka utusan Kakang Kelana Jayeng Sari? Tidak mungkin Kang Mas Jayeng Sari mengutus orangnya dengan cara berenang seperti itu. Jangan-jangan malah telik sandi musuh. Ayo, siapkan pertolongan. Dia pasti orang yang sedang ditimpa kesusahan. Ayo, siapkan pertolongan. Tidak. Jangan dulu, Kakak Meme. Aku mencurigainya karena pagi-pagi sekali mendatangi kita. Sudahlah, adik ragil kuning. Singkirkan dulu kecurigaanmu. Mereka bisa mati kedinginan di dalam sungai. Meme segera menyiapkan tambang besar untuk menolong dua orang itu. Tetapi ragil kuning justru menyiapkan pedangnya. Siapakah kedua orang itu? Nah, saudara pendengar, silakan mengikuti pada seri berikutnya. Anda telah mendengarkan serial drama radio Dewi Anggraini, Dewi Sekar Taji. Sampai jumpa pada seri berikutnya.